Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai penjaga rumah mertua Tuan Kadi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK Negeri 7 Pekanbaru. Saya ingin bertanya, Pak, mengapa rumah ini dinamakan Rumah Tuan Kadi? Tuan Kadi, ya. Baiklah, terima kasih banyak telah hadir di rumah singgah Sultan Siak, tepatnya di rumah Tuan Kadi. Ini adalah rumah mertua Tuan Kadi, bukan rumah Tuan Kadi. Kebetulan mertuanya itu bernama Haji Nurul Putih, punya anak Fatimah, kawin dengan Tuan Kadi. Jadi ini adalah rumah mertua. Itulah sejarahnya bahwa ini rumah pernah dipunyai Sultan Siak. Kapan berdirinya rumah Tuan Kadi? Rumah ini berdiri pada abad ke-18, tepatnya tahun 1895. Kita lebih satu abad. Apa tujuan awal dari berdirinya rumah Tuan Kadi? Tujuan berdiri rumah ini kebetulan yang punya rumah ini mertua Tuan Kadi. Jadi dia membuat rumah ini dan kebetulan anak itu dengan Tuan Kadi. Tuan. Apa yang membuat rumah Kadi Senapan ini terasa istimewa? Rumah ini terasa istimewanya karena bangunan itu berbentuk tradisional. Jadi ini adalah rumah khas tradisional Jember. Jadi dari bentuk bangunan, dari bentuk arsitekturnya itu sangat identik dengan rumah ini. Apakah rumah ini memiliki nilai budaya atau sejarah yang penting? Nilai budayanya dari bangunannya berbentuk dari rumah tradisional, rumah adat khas Pekanbaru, dan itu terdapat di sini sejarahnya itu bahwasanya di sini pernah tinggal seorang Tuan Kadi yang diangkat sebagai penjahat dari Sultan, dan Sultan itu pernah tinggal di sini. Itu sejarahnya. Kalau apa tadi bangunan. Apakah ada cerita menarik tentang si rumah Kadi Senapan ini, Pak? Cerita menarik dari rumah ini, kebetulan rumah ini kan berdiri di pinggir sungai. Jadi bagaimanapun kita orang dulu itu membuat bangunan itu pakai tiang karena untuk menghindari banjir dan datang luas. Jadi menarik dari rumah ini dari pemasangan dinding rumah ini berdiri. Bisa ada dilihat. Kenapa berdiri itu menandakan bahwa yang punya ini adalah seorang bangsawan atau orang kaya. Berbeda dengan masyarakat biasa. Ya. Banyak tanya. Banyak, Pak. 100. Enggak, Pak. 20 aja. Ceritanya langsung sekarang. Apakah ada Assalamualaikum. Jadi, apakah ada peristiwa penting yang terjadi dalam rumah? Peristiwa penting yang terjadi di dalam rumah kita ini pertama sekali itu tadi saya Sultan Siak Sindrapura pernah singgah di sini. Seorang sultan singgah. Kalau singgah itu tidak menginap, tapi hanya mampir. Kala beliau berlayar dari Siak Sindrapura ke Ulu Kampung Kampar, dia selagi. Mereka cuma mampir aja. Ya, singgah mampir. Kalau menginap beliau di Istana Hingga di belakang STM. Apakah rumah ini ada ruang khusus di dalamnya? Rumah kita ini kebetulan dulu bertingkat. Di atas itu ada kamar, namanya kamar intip. Kamar intip itu apabila seorang perempuan ingin melihat calon suaminya gitu dari atas bawah. Kedua dari sisi
lubang-lubang ini menandakan apabila ada tamu laki-laki perempuan tidak boleh bertemu sebelum naik seperti itu. Karena dulu itu Islam itu beragama. Memang ajaran Islam itu kadang gitu, seorang perempuan itu tidak bisa langsung ketemu dengan laki-laki. Apakah bangunan ini pernah mengalami kerusakan atau bencana? Untuk rumah kita ini alhamdulillah tidak ada, karena pernah renovasi pertama tahun 1998. Itu renovasi oleh Belanda. Itu tangganya alamatnya tidak. Kalau rumah kita ini kayu semua. Kayu, tangganya kayu, jadi Belanda masuk renovasi tahun 1998. Itu ada tiga, ada bulan tanggal. Kira-kira ukuran rumah ini berapa, Pak? Ukurannya ada nanti di buku ini bisa ditengok nanti apa di foto ini kan. Saya kebetulan nggak ingat pula ukurannya apa. Dah lanjut. Wah, siapa lagi? Apa yang membuat desain rumah Tuan tadi ini unik? Desainnya banyak, terutama sekali dari jendelanya banyak, karena untuk sirkulasi udara bisa keluar masuk. Dari pencahayaan dibuatlah kaca-kaca itu di atas supaya bisa cahaya masuk. Kemudian lagi yaitu dari atapnya berbentuk limas. Apakah ada pengaruh budaya atau agama dalam desain rumah ini? Kalau bentuk budayanya jelas budaya Bali. Kalau agamanya dari tangga itu kan ada tingkatnya 5, berarti ada kalau Islam. Bagaimana rumah ini dapat dijaga dan dilestarikan? Rumah kita ini kebetulan termasuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Kebetulan di rumah kita ini ada petugas 2 orang sebagai merawat dan menjaga keamanan di rumah kita. Oke. Dari mana rumah ini dapat dijaga? Siapakah pendiri rumah Batin Senatuan? Itu tadi yang buat rumah ini mertua Tuan Kadi. Bukan Batin Senaplan ya, itu salah itu. Tuan Kadi. Pendiri rumah Tuan Kadi Senatuan. Jadi pendiri rumah ini itu yang Bapak bilang tadi, yaitu mertua Tuan Kadi bernama Haji Muhammad. Ini yang membuat rumah ini. Apa yang membuat rumah ini berharga bagi generasi mendatang? Sangat berharga sekali karena di sini banyak sejarah yang bisa kita gali. Kita harus tahu mengenai sejarah di Pekanbaru, terutama di rumah Tuan Kadi. Karena sejarah itu sangat penting untuk kita pelajari dan jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah. Jadi cukup banyak yang digali di rumah ini tentang sejarah. Di Pekanbaru ada kenapa kita harus keluar mencarinya. Ini kita bisa menggali sejarah dan cerita mengenai rumah kita ini. Selanjutnya Pak, apa yang Anda harapkan akan terjadi pada bangunan itu di masa depan Pak? Ya, sebagai pemerintah daerah tentu berharap rumah itu tetap berjalan dengan baik supaya nanti ke depannya lagi kita promosikan karena bagaimanapun rumah ini sebagai ikon kota Pekanbaru yang mana bisa lawan banyak. Lalu Pak, pertanyaannya, apakah ada pesan yang ingin disampaikan melalui rumah ini Pak? Pesan dari kami sebagai pihak pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di sini untuk selalu menjaga kelestarian dari rumah kita karena rumah ini sangat bersejarah sekali dan kami juga mengimbau kepada adik semua yang mempunyai media sosial untuk dapat menginformasikan ataupun memberitahunya melalui media sosial kepada teman, kepada keluarga. Bahwasanya di Pekanbaru ada suatu rumah yang bersejarah yang dapat kita gali sejarahnya supaya kita tahu apa makna dari rumah ini dan kita dapat menceritakan kepada Pak, pertanyaan Bapak, ada dia. apakah bangunan Tuan Kadi ini masih di bawah pengawasan pemerintah Pak? Itu yang Bapak bilang tadi, rumah ini di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Karena diatur dalam undang-undang selama 10 tahun. Ya. Sekian dari kelompok 2. Semoga hasil wawancara kami bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.